Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan belajar dalam video ini yang akan membahas tema yang sangat penting, yaitu 8 hal penyebab hati kita merasa gelisah dan tidak tenang dalam kajian agama Islam. Pada kehidupan ini seringkali kita mengalami rasa gelisah dan tidak tenang. Mari kita gali dalam-dalam secara bersama tentang penyebabnya dan bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Penyebab diri kita tidak tenang yang pertama yaitu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab utama hati gelisah adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak beribadah atau melupakannya, maka hati kita akan terasa kosong dan tidak tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang." Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu beban dosa yang tidak dihapus. Dosa yang kita lakukan dapat membebani hati dan pikiran kita. Ketika kita tidak bertaubat atau tidak meminta ampunan, maka hati kita akan terasa sangat gelisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku rahimakumullah, maka pesan saya, segeralah bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah agar hati kita kembali tenang. Yang ketiga pembuat hati kita gelisah yaitu kekhawatiran terhadap masa depan. Rasa khawatir tentang masa depan seperti pekerjaan, keluarga, dan kesehatan bisa menjadi penyebab kegelisahan. Kita seringkali lupa bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezeki." Quran surah Hud ayat. Saudaraku, percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Penyebab yang keempat yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Melakukan perbuatan maksiat meskipun banyak orang yang melakukannya, itu semua dapat menambah kegelisahan di dalam hati. Dan ini adalah yang harus kita hindari dengan sekuat tenaga. Di dalam agama Islam kita diajarkan untuk
menjauhi perbuatan yang dapat mendekatkan diri kita pada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan barang siapa yang melanggar batas-batas Allah, maka sungguh ia akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Maka hindarilah perbuatan maksiat agar kita tetap tenang beribadah, tetap tenang menjalankan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab kelima yaitu mengkonsumsi konten-konten negatif. Menerima informasi atau konten-konten negatif seperti berita buruk atau pembicaraan yang merugikan juga dapat menimbulkan kegelisahan di dalam hati dan pikiran kita. Agama Islam menganjurkan kita untuk memilih apa yang kita konsumsi, baik itu informasi, film, atau media sosial yang lainnya. Kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusak ketenangan, sehingga diri kita terus merasakan ketenangan baik secara batin, hati, jiwa maupun pikiran dalam segala bentuk aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu kurangnya bersyukur. Rasa tidak puas terhadap apa yang kita miliki dan kurangnya rasa syukur dapat menimbulkan kegelisahan ketika kita tidak menghargai nikmat yang telah diberikan. Kita akan selalu merasa kurang dan kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surah Ibrahim ayat 7. Selalu ingat pada nikmat yang telah Allah berikan sebagai ungkapan syukur atas segala apa yang telah dititipkan kepada kita oleh Allah, yang telah Allah berikan untuk menemani kehidupan kita sehari-hari. Semua menjadi perantara bahwa hati kita akan merasakan ketenangan dan kenikmatan dalam menjalankan aktivitas. Yang ketujuh, yang membuat hati dan pikiran kita tidak tenang, yaitu hubungan yang buruk dengan sesama. Memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain seperti permusuhan atau konflik dapat menjadi sumber kegelisahan. Islam mengajarkan untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang baik. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Perbaiki hubungan kita dengan sesama agar hati kita menjadi tenang. Yang kedelapan yaitu tidak mengatur waktu kita dengan baik. Ketidakmampuan dalam mengatur waktu dapat menyebabkan stres dan kegelisahan. Terlalu banyak pekerjaan dan kurangnya waktu untuk istirahat dapat mengganggu ketenangan hati dan pikiran. Penting untuk memiliki manajemen waktu yang baik agar kita bisa meluangkan waktu untuk beribadah, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk sendiri, serta waktu untuk bekerja dan aktivitas yang lain. Saudaraku, sahabat rahimakumullah, mari kita introspeksi diri dan berusaha
menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan perpisahan dan ketidaktenangan dalam. Semoga Allah mengampuni segala bentuk kesalahan dan dosa kita, dan Allah menerima semua apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.